kita pernah ngetes Netavi. Waktu itu dia masih impor Thailand, harganya 400 jutaan. Dan jujur aja nyetirnya salah satu mobil yang paling dituningnya tuh kurang banget. Jadi kayak mobil 400 jutaan masa bantingannya kayak begitu. Sekarang ada versi baru, Netavi tuh dengan baterai baru, sedikit lebih kecil, nanti kita bahas. Suspensi baru udah tuning ulang dan harganya turun jadi sekitar 200 atau 300 jutaan aja. Kita lihat revisi apa aja di mobil ini. Pertama soal baterainya dulu ya. Jadi kalau si Netavi yang lama sebenarnya punya kapasitas baterai lebih gede daripada mobil ini. Ya, ini momen langka di mana mobil baru kapasitas baterai kok malah turun. Tapi klaim jarak tempuhnya sama 401 km kalau baterai penuh. Dan salah satu keunggulannya adalah dia pakai colokan Type 2 dan CCS. Jadi lebih umum dan lebih gampang kalau kita ke SPKLU. Jadi nggak perlu beli adapter segala macam, nggak kayak mobil listrik merek sebelah. Nggak usah sebut merek ya, nggak enak sama pinter. Dan gak cuma itu, tetap bisa V2L alias dia bisa jadi sumber energi listrik berjalan buat perangkat elektronik kita. Katakanlah TV, PS, Xbox, segala macam bisa pakai ini. Oke, sementara kita udah ngelihat ya, dan beberapa kayaknya udah mulai bagus, tapi ada sedikit hal yang semoga di mobil ini doang ya, sedikit lucu. Gini, kan kalau mobil biasanya kalau misalnya kita tahan tombol unlock di kuncinya, dan by the way kuncinya masih sama kayak sebelumnya, model ini apa namanya, fidget spinner. Kalau kita tekan tombol unlock, tahan, semua jendela ngebuka buat ngelepas panas. Tapi begitu tahan tombol lock, ada satu jendela yang nggak ketutup. Agak aneh sih. Semoga di mobil ini doang ya. Oh iya, si Netavi ini tutup casanya nggak bisa dikunci ya. Jadi biarpun pintunya lock atau unlock, ini tutup casanya tetap bisa dibuka. Sedikit kurang secure sih. Waktu Netavi itu pertama kali ada di Indonesia, waktu itu harganya masih 400 jutaan dan itu impor dari Thailand. Terus waktu Automax ada dinas ke Thailand, kita ngeliat mobil ini banyak banget di Thailand sana. Otomatis kita cari tahu dong, kenapa laku? Apa karena bagus? Ternyata Netavi itu laku di Thailand karena murah. Tapi begitu kita tahu harganya sekitar 200 jutaan kalau di Thailand, begitu sampai di 400 jutaan, ya agak gimana gitu. Tapi karena masih impor, waktu itu kita pikir ya mungkin itu alasannya. Dan begitu kita coba si Netavi ya, itu termasuk salah satu mobil dan drivingnya kita paling gak suka. Kenapa? Suspensinya gak enak banget, ajrut-ajrutan gak jelas, di kecepatan rendah gak enak, di kecepatan tinggi gak enak. Kita gak kebayang bayar 400 juta buat mobil dengan bantingan seperti itu. Ya kita tahu itu mobil listrik, tapi mobil 400 juta bantingan kayak gitu tuh agak kurang bisa diterima. Makanya ketika mereka bikin Netavi mobil ini, dengan mereka bilang kita ubah bagian suspensinya dan kita kasih beberapa tambahan feature-feature ADAS gitu. Tentu saja yang pertama yang kita coba adalah suspensinya. Dan untungnya mereka benar-benar ngerevisi suspensi mobil ini jadi sedikit lebih mendingan. Jadi gini, sebenarnya gue pernah pakai Netavi juga ke Bandung, waktu itu gue rasain kok nggak beda sama yang sebelumnya gitu ya. Dan gue pakai mobil ini di dalam kota ternyata memang beda. Jadi dia sedikit lebih kalem kalau misalnya ketemu jalanan nggak rata gitu, misalnya ada lubang atau ada bolsi tidur gitu. Dia sedikit lebih kalem dan dia nggak terlalu mental-mentul kalau misalnya kita pakai di dalam kota kayak begini. Jadi lebih compliant, lebih manusiawi gitu ya. Kalau di dalam kota ini adalah suspensi yang menurut gue masih lumayan oke. Dan kata kuncinya adalah penggunaan di dalam kota, di mana mobil ini benar-benar bisa dipakai atau dinikmati secara penuh. Kalau misalnya di jalanan luar kota, katakanlah jalan tol gitu ya, sebenarnya masih bisa, tapi ada beberapa catatan. Misalnya dia kan pakai pelek itu nggak lebar-lebar amat dan diameternya juga terbilang standar ya, dan mungkin dia juga pakai ban eco-ecoan, jadi gripnya kurang gimana. Dan road noise-nya di kecepatan 70 ke atas itu udah mulai masuk tipis-tipis. Meskipun kalau misalnya kita lihat lagi, kita analisa lagi, sebenarnya dia punya tenaga standar-standar aja, bukan yang gede banget atau yang meledak-ledak gitu ya. Meskipun kalau ditarik kayak gini,
dia masih ada torsi instan khas mobil listrik. Tapi kalau di jalan tol, kita udah pernah coba mode normal mobil ini, top speednya cuma di 110 km per jam. Jadi kalau misalnya memang harus pakai mobil ini jalan tol, masih oke, tapi sebaiknya tetap di lajur paling kiri atau yang tengah sekalian. Jangan paling kanan, karena tenaganya emang nggak ada. Gue nggak pengen orang yang nyetir mobil ini ntar dicap sebagai lane hogger. Masih soal penggunaan dalam kota, kayaknya ukuran Neta Vito yang kecil ini benar-benar ngebantu banget. Karena dia ukurannya nggak jauh beda sama katakanlah mungkin sebuah LCGC atau city car. Katakanlah kayak Agya, Ayla, Mirage atau Brio gitu ya. Mobil ini punya ukuran yang nggak jauh beda. Jadi gampang buat misalnya cari parkir atau misalnya diparkir di rumah gitu. Terutama kalau garasi rumah kalian terbatas gitu ya. Mobil ini ukurannya compact jadi nggak makan banyak tempat. Dan setirnya udah diameternya kecil, dia ringan banget. Jadi kalau belok kayak gini nih, bener-bener gampang. Bahkan kalau misalnya kalian baru belajar nyetir gitu ya, atau mungkin perempuan gitu, gampang banget manuver pakai mobil ini. Karena nih lihat, setirnya ringan, dia tuh langsung belok gitu ya. Dan setirnya seperti beberapa mobil listrik lainnya, dia nggak ada feedback, rasanya mati banget dan benar-benar hambar. Jadi bukan buat entusias, tapi kalau misalnya cuma buat penggunaan dalam kota doang, mau manuver patah, muter balik, parkir, setir ini sangat-sangat memudahkan, bahkan buat pengemudi pemula sekalipun. Kalau kita bahas ergonomi, jujur aja itu bukan poin terkuat dari mobil ini. Bahkan pendahulunya juga sama aja. Pertama, setirnya mati, jadi nggak bisa diatur, mau naik, turun, maju, mundur, semuanya nggak bisa, jadi pasrah aja sama posisi setirnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen mobil ini buat dipakai sendiri, coba duduk di bangku supir dan rasain apakah kalian bermasalah dengan ergonomi seperti ini. Ya, kalau joknya masih bisa diatur ya untungnya. Dan untungnya speedometernya juga penempatannya bagus. Jadi sesuai sama arah pandang kita sebagai supir. Dan infonya cukup yang penting-penting aja. Speedometer, posisi gigi, temperatur, persenan baterai, sama sisa jarak tempuh. Itu semua ada dan penempatannya udah pas. Tapi yang bikin driving experience-nya agak-agak kurang bisa dinikmati adalah salah satunya ya, feeling dari pedal remnya. Jadi gini, kalau di mobil biasa kita dapat feedback dari pedal rem itu karena kayak feedback dari sistem hidrolis remnya, dari minyak rem, pistonnya segala macam gitu-gitu. Nah, feedback pedal rem dari si Neta Vito ini berasa kayak cuma feedback dari karena ada per di pedal remnya. Jadi kalau kita injek tuh bukan kayak kita ngaktifin sistem hidrolik dari remnya, tapi kayak kita ngaktifin pedal rem di game arcade di time zone gitu-gitulah. Jadi feedbacknya itu dari per, bukan dari sistem hidrolik. Jadi agak aneh dan butuh waktu biar bisa kita ngerem halus pakai mobil ini. Dan bicara soal pengereman, dia punya 3 level regenerative braking. Yang paling ringan, menengah, sama yang paling kuat. Dan bahkan yang paling kuat pun, dia regennya itu masih relatif aman. Dalam artian, dia nggak terlalu kuat dan nggak bikin kita cepat mabok, jadi masih aman. Dan ini adalah mobil listrik yang bisa one pedal driving, ada modenya, jadi kita bisa berakselerasi, berdeselerasi, dan berhenti sempurna dengan mobil ini hanya dengan menggunakan kaki kanan alias pedal gas aja. Jadi nggak perlu pakai pedal rem untuk maju, jalan, ataupun berhenti sempurna pakai mobil ini. Dia bisa one pedal driving beneran. Dan untuk konsumsi listriknya, gue pakai mobil ini udah hampir seminggu ya kalau nggak salah. Dan gue dapat rata-rata tadi 11,7 kWh per 100 km. Itu berarti kalau dibagi itu sekitar 8 km per kWh. Gue rekor paling boros di mobil ini dapat sekitar 6,5 km per kWh. Jadi kalau misalnya kaki kita lebih irit lagi atau lebih sopan lagi, gue percaya dia bisa dapat 10 km per kWh. Dan kalau misalnya kalian belum tahu, Neta Vito ini punya kapasitas baterai yang lebih kecil daripada Neta V yang jadi pendahulunya. Jadi aneh ya, di-update, tapi malah kapasitas baterainya berkurang. Tapi sepengalaman gue coba Neta V itu sebenarnya biarpun dengan driving yang nggak enak, dia punya sistem battery management system yang cukup bagus. Jadi dia kelola power itu cukup irit, kelola regennya juga bagus. Dan gue rasa di sini kelebihan itu tetap dipertahankan. Jadi biarpun mobilnya nggak gimana-gimana banget, kita selalu sama battery management systemnya karena dia cukup irit dalam mengelola power dan efisiensi dari baterai si Neta Vito ini. Dalam artian baterainya irit. Sekarang Neta Vito ini punya ADAS. Jadi kalau versi sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Mungkin bukan yang paling lengkap, tapi tetap bermanfaat. Pertama, dia punya adaptive cruise control. Cara ngaktifinnya sama, kita tinggal tap bagian personal ini 2 kali ke bagian bawah, tekan ke bawah 2 kali, dan dia langsung aktif. Plus kita bisa ngatur
following distance atau jaraknya dari sini. Jadi seperti biasa ya, kalau mobil depan ngegas kita ikut ngegas, mobil depan melan kita ikut melan. Tapi dia nggak ada blind spot monitoring. Jadi kalau kita ngesen, dia nggak ada warning kalau misalnya ada mobil atau motor atau objek lain di blind spot kita. Tapi tetap dia punya lane keep assist. Jadi dia bisa baca marka jalan dan ngejaga kita tetap di tengah-tengahnya. Dan kalau misalnya kita nembus atau kena marka jalan tanpa ngesen, dia bakal ngasih warning dan feedback. Misal kayak gini ya. Nih, kita mau coba sengajain. Tuh. Dia ada alarm dan ada feedback. Meskipun feedbacknya ringan banget ya, hampir nggak kerasa, tapi tetap ada. Ya, oke lah. Dan dia juga punya autonomous emergency braking alias rem otomatis. Warningnya juga ada, tapi kalau misalnya kita pengen utak-atik adasnya, kadang-kadang kita nemuin kalau misalnya dia masih punya sedikit isu di terjemahan, karena masih ada terjemahan dari bahasa Cinanya, belum ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia gitu ya. Ya mungkin ini harus dibenahin sedikit-sedikit, tapi untungnya cuma software gitu ya, cuma perkara terjemahan doang. Sekarang kita pengen bahas layar tengahnya. Jadi ini lagi-lagi adalah salah satu mobil yang hampir semua kendalinya itu dari layar tengah. Hampir nggak ada tombol fisik sama sekali, jadi agak-agak sedikit annoying kalau misalnya pengen ngatur kayak misalnya AC, lampu depan, karena itu semuanya dari sini. Dan sebenarnya layarnya juga nggak responsif amat, nggak lancar-lancar amat, masih ada sedikit lag gitu-gitu. Termasuk kalau kita pengen ngatur active sound-nya. Ya, mobil ini punya active sound yang biar kalau mobil listrik kan kalau misalnya terlalu sunyi, nggak ada suara kan bahaya buat pejalan kaki, pesepeda, atau emak-emak yang lagi bawa bayi pakai stroller, kan itu agak-agak bahaya. Makanya dia dikasih suara aktif biar orang lain atau orang sekitar itu alert atau waspada sama kehadiran mobil ini. Dan pilihannya ada dua, tech sama engine. Dengerin deh masing-masing. Ya, itu dua suaranya. Jadi yang engine tuh jujur bukan kayak engine atau mesin ya, malah mungkin kayak radio rusak gitu mungkin. Dan yang tech sebenarnya nggak terlalu masalah. Mungkin kalau misalnya pendapat kita ya, itu lebih kayak suara ringtone HP. Tapi kalau gue sih lebih milih yang tech aja gitu ya. Dan suara ini bakal terus aktif sampai kecepatan 30 km/jam. Di atas itu kecepatannya mati karena udah dianggap cukup kenceng. Itu kan kecepatan dalam kota atau mungkin udah pasti tol mah lebih dari segitu ya. Sebelum kesimpulan, sekarang kita pengen ngomong soal ngecasnya dulu. Jadi, kalau menurut klaim Meta, dia bisa ngecas dari 30 ke 80% hanya dalam 30 menit aja, karena dia udah bisa fast charging dengan daya maksimal 50 kW. Kita penasaran, kita cobain. Jadi, kita coba di dua SPKLU berbeda ya, satu di Shell, satu di SPKLU PLN yang bisa 200 kW itu, tapi kan mobilnya nggak bisa. Tapi ya udah, namanya orang ngetes kan. Dan kita ngelihat waktu itu kita ngecas dari sekitar 38%, kita udahin di 80%, itu makan waktu sekitar 24 atau 25 menit. Jadi kemungkinan apa yang diklaim Meta itu kemungkinan besar benar-benar dari 30 ke 80% dalam 30 menit. Kalau biayanya kita 20 kW di PLN dapat sekitar 50 ribuan rupiah. Nah, di Shell kita 18 kW dapat 60 ribu rupiah. Jadi ngecas di Shell sedikit lebih mahal ya kalau buat ngecas mobil listrik gitu-gitu. Oke, kesimpulan Meta Vito. Jadi ini adalah contoh kalau misalnya brand atau ATPM atau pabrikan itu ngedengerin keluhan orang-orang yang nyobain atau yang punya mobil ini. Bantingannya nggak enak di versi sebelumnya, sekarang dienakin. Belum sempurna, tapi oke, paling nggak lebih enak buat di dalam kota. Dan ini adalah mobil perkotaan yang baik. Ukuran kecil, dimensi nggak gede-gede amat, dan setirnya juga enteng banget. Jadi kalau buat manuver, putar balik segala macam, parkir gampang pakai mobil ini. Tapi memang mobil ini lebih baik digunakan di dalam kota saja biar potensi maksimalnya tercapai. Karena kalau di tol, ya gara-gara peleknya nggak seberapa gede, terus juga setirnya terlalu enteng, bahkan nggak bisa memberat sama sekali. Kalau di tol ya nggak seenak di dalam kota. Jadi seperti gue bilang, kalau di tol lebih baik di jalur paling kiri atau tengah aja, nggak usah paling kanan karena
performanya juga biasa aja, tarikannya nggak semantap mobil listrik lainnya. Tapi dengan harga 299 juta, ini adalah momen dimana mobil baru harganya turun, tapi malah memberikan lebih. Ada ADAS, terus nyetirnya juga sedikit lebih enak. Dan baik lagi, kalau bisa dibanding sama mobil-mobil listrik lain yang mikro banget ya, ini dia ada kabin belakang yang proper dan bagasi belakang yang lega. Jadi kalau misalkan memang butuh sebuah mobil listrik yang bisa muat 4 orang dan bagasi, bukan 4 orang atau bagasi, beda ya. Ini adalah salah satu pilihan yang cukup menarik meskipun dia hanya paling optimal di perkotaan. Kalau di luar kota ya biasa aja, tapi untungnya casannya itu colokannya udah Type 2 CCS, jadi kalau mau ngecas di SPKLU manapun gampang. Dan lagi-lagi nih bukti kalau pabrikan dengerin keluhan kita, revisinya bagus dan banyak yang diupdate. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.